Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJJ Matematika kelas 74 semester genap. Mulai ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar semuanya? Sehat? Semoga semua sehat ya. Dan semangat belajar matematika pada hari ini. Hari ini Mem Yunita akan mengajar matematika untuk kelas 7, 4 ya. Dan lewat jarak jauh, yaitu lewat online ya, lewat Google Meet. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang aritmatika sosial. Nah, sebab itu sebelumnya Mem Yunita akan buka dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Lalu kita absen ya nak ya. Mem akan memfoto siapa yang hadir di Google Meet. Nah, kita lihat di sini. Nah, Assalamualaikum Adinda, Munira, Ramadhani. Wajahnya nggak kelihatan sayang. Coba dibuka yang benar. Nah itu ya. Farel, mana Farel? Tidak ada wajahnya. Buka wajahnya. Nah, apa kabar Farel? Ya, baik ya, alhamdulillah. Aisyah yang cantik, apa kabar? Baik. Nah, Rafa, apa kabar? Oke, Lubabah, apa kabar? Reviana, Putri, Ayesa. Nah ini Alesia nggak kelihatan wajahnya, kurang pas itu, wajahnya tidak kelihatan. Coba Alesia, cuman kepalanya. Nah Andrea Kirana ya. Terus ini Rafa, Nararia, Rasya juga kepalanya aja yang kelihatan, wajahnya nggak kelihatan sayang. Coba dibuka yang benar. Nah Rasya Putra, Dian Adila, wajahnya juga nggak kelihatan. Mana? Ya, nah, dan Tiara Putri, oke, Ciara Dewi, Marsa ya, dia, Namira, yang kelihatan nih. Erlangga mana wajahnya Erlangga? Nah, ya, iya, jangan kemana-mana dulu, wajahnya kelihatan dah, kelihatan di kamera. Oke, Kirana Adisti ya, dan 7 lainnya. Nah ini Mem buat videonya, nanti akan membuatkan YouTube-nya biar kalian lebih lengkap ya nak ya. Oke, baiklah. Hari ini Mem Yunita akan mengajarkan tentang aritmatika sosial ya. Aritmatika sosial untuk bab 6. Jadi kalau kita ke pasar, kita akan ada jual beli, yaitu penjual dan pembeli ya. Lalu ada keuntungan, juga ada kerugian dalam jual beli itu. Misalnya kita mau beli ikan di pasar, atau kita mau beli sayur, atau kalau kita ke toko buku misalnya, kita mau beli buku pelajaran. Nah, ada harganya di situ. Misalnya harganya Rp5.000 misalnya ya, Rp5.000. Tentu di situ membelinya bukan 5.000, tentu ada keuntungan oleh penjualnya itu. Misalnya dia membelinya hanya 4.000 misalnya, lalu dia jual 5.000. Nah itu adalah aritmatika sosial. Kenapa? Karena di situ ada keuntungan, ada pembelian. Pembeliannya berapa tadi? Rp4.000 ya. Lalu keuntungannya berapa? Rp1.000 ya. Lalu penjualannya berapa? Rp5.000. Jadi kesimpulannya, kalau kita untuk mendapatkan keuntungan itu adalah penjualan ya dikurangi pembelian. Nah itu rumusnya ya. Jadi penjualan dikurangi pembelian. Kalau dia misalnya keuntungannya itu 1.000, itu berasal dari penjualannya Rp5.000 dikurangi
pembeliannya Rp4.000. Nah, itu untuk mencari keuntungan. Lalu untuk mencari kerugian itu juga ada caranya. Misalnya dia membeli dengan harga Rp5.000, lalu dia jual dengan harga Rp4.000. Nah, berarti itu adalah pembeliannya dikurangi penjualannya. Nah, itu ya. Jadi kebalikan dari keuntungan. Pembeliannya berapa? Rp5.000. Lalu penjualannya berapa? Rp4.000. Maka dia rugi berapa? Ruginya adalah Rp1.000 gitu. Ya. Jadi untuk kerugian dan keuntungan itu rumusnya dilihat berapa dia membeli dan berapa dia menjual. Paham ya, Nak ya? Paham? Oke. Sekarang kalau supaya lebih paham, Mem misalnya punya soal ya. Contoh soal nih. Coba ditulis, silahkan ditulis dulu soalnya. Udah siapkan buku kan? Oke. Misalnya Mem Yunita membeli jeruk 1 kilogram seharga 12.000. Nah, ya Mem Yunita membeli jeruk 1 kilogram seharga 12.000. Nah, lalu Mem Yunita jual dengan harga Rp13.500. Nah, pertanyaannya, untung atau rugi Mem Yunita menjual jeruk itu? Nah, siapa yang bisa jawab? Untung atau rugi Mem Yunita ini? Coba ya Mem tanya dulu ya. Adinda dulu deh, Adinda. Nah, kalau menurut Adinda, Mem Yunita rugi apa untung tuh? Membeli jeruk. Mem Yunita membeli jeruk 1 kilogram seharga Rp12.000. Lalu Mem Yunita jual dengan harga Rp13.500. Nah, untung atau rugi Mem Yunita? Adinda. Untung atau rugi? Kedengeran nggak suaranya Mem Yunita nih? Besar-besar nggak apa, aku nggak jadi ngajar. Kedengeran. Tapi suaranya Adinda kok kecil ya? Yang keras suaranya coba. Nah, untung ya. Untungnya berapa? Oke, jawabnya adalah untung. Kalau untung berarti apa rumusnya? Untung tadi rumusnya apa? Penjualan dikurangi pembelian, ya kan? Nah, penjualannya berapa? Rp13.500. Dikurangi pembeliannya berapa? Mana wajahnya Adinda nih? Nah, kelihatan. Oke. Diatur ya wajahnya biar kelihatan. Dikurangi Rp12.000. Oke. Jadi untungnya Rp1.500. Bagus. Ada nggak yang berbeda? Ada nggak yang rugi? Jawabannya yang rugi ada nggak? Siapa yang rugi? Ada yang jawabannya rugi enggak? Yang lain jawabannya untung atau rugi? Untung semua ya? Oke, berarti sudah paham. Baik. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita lanjutkan. Untung atau rugi tergantung dari kita membeli dan menjualnya ya. Jadi kalau kita membeli dan menjualnya itu baru kelihatan dia untung atau rugi. Baik. Nah, sekarang Mem Yunita akan menjelaskan lanjutannya ya. Nah, sebentar ya.
David Ricardo itu adalah tokoh matematika, ya. Siapa? David Ricardo, iya. David Ricardo itu lahir tanggal 18 April 1772, meninggalnya 11 September 1823, ya, pada umur 51 tahun. Adalah seorang pakar ekonomi, ya, politik Inggris. Ia merupakan salah satu pemikir ekonomi klasik yang paling berpengaruh bersama dengan Thomas Matthew, Adam Smith, dan John Stuart Mill. Nah, jadi secara teori Ricardo dianggap sebagai bapak ekonomi. Jadi bapak ekonomi siapa? Ricardo, David Ricardo. Oke, itu adalah tokoh ekonomi, ya, tokoh ekonomi yang perlu kalian ketahui. Oke. Baik, sekarang kita lihat lagi untuk memahami keuntungan dan kerugian. Di sini sebentar ya nak, ya, Mem ini sambil buat videonya biar bagus. Keuntungan, ini guru meminta siswa mencermati konteks terkait dengan kondisi untung atau rugi. Setelah memahami isi bacaan, Mem Yunita akan meminta kalian untuk mencermati, ya, rangkuman tabel. Ada rangkuman tabel di sini yang perlu kalian ketahui, yaitu lihat bukunya, yaitu Pak Subur, tukang bubur ayam. Nah, dicatat ya nak, ya, dicatat. Oke. Pak Subur, tukang bubur ayam. Nah, lalu dia ada pemasukan 1.100.000. Nah, pemasukannya adalah 1.100.000 dan pengeluarannya 1 juta. Untung atau rugi tukang bubur ini? Pak Subur, tukang bubur ini untung atau rugi kalau dia pemasukannya 1.100.000, pengeluarannya 1 juta? Untung atau rugi? Untung. Oke, Lubabah, apa jawabannya? Untung 100.000. Bagus. Nah, terus kita lihat lagi, Pak Susu, tukang tukang bakso. Nah, ya, Pak Susu tukang bakso, bukan tukang susu. Pak Susu tukang bakso. Nah, dia punya pemasukan 720.000. Lalu pengeluarannya 800.000. Untung atau rugi? Oke. Namira, untung apa rugi? Rugi, ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi, ada Pak Sarto, tukang sate. Nah, Pak Sarto ini pemasukannya 700.000. Lalu pengeluarannya 700.000. Untung apa rugi? Impas. Oke, impas, ya. Karena dia tidak untung dan tidak rugi. Jadi pemasukan dan pengeluarannya itu sama. Oke. Itulah cara kita untuk memahami tentang keuntungan dan kerugian. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita lihat informasi selanjutnya, ya. Persentase keuntungan. Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase dari keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misalnya, penjualan keuntungan itu PU, ya. Lalu harga beli, yaitu modal, itu dilabakan dengan HB, ya. Setelah itu harga jual
atau total pemasukan kita tulis dengan singkatan HJ. Jadi harga jual HJ, harga beli HB, dan dan presentasi keuntungan PU. Nah, sekarang kita tulis dulu rumusnya. Presentasi keuntungan dapat ditentukan dengan rumus. Apa rumusnya? Yaitu PU sama dengan HJ dikurangi HB, ya, per HB. Nah, HB itu apa? Harga beli dikali 100%. Nah, ya, itu adalah persentase keuntungan. Berarti kalau kita misalnya tadi yang membeli jeruk itu berapa persen keuntungannya? Nah, bisa nggak kalian buat persentase keuntungannya dengan soal yang membeli jeruk tadi? Membeli jeruk 1 kilo seharga 12.000. Lalu Mem Yunita jual dengan harga 13.500. Nah, carilah persentase keuntungannya. Dicoba ya nak ya. Ditulis, dicoba. Kita lihat persentase keuntungannya itu apa? PU. Lalu harga jualnya berapa? 13.500 dikurangi harga belinya berapa? 12.000 per harga belinya 12.000 dikali 100%. Itu ya. Oke. Lalu karena 12.000 dengan 12.000 ini bisa dicoret, bisa coret enggak? Ya bisa ya. Oke, 1. Jadi 13.500 dikali 100%. Oke. 100% itu kan sama dengan 100 per 100 ya. Nah, jadi bagaimana mencarinya? Siapa yang dapat persentasenya? 13.500 per harga belinya 12.000. Jadi keuntungannya berapa? 1.500 dikali 100%. 1.500 dikali 100%. Berapa? Berapa persen? 15%. Iya, siapa yang dapat? Coba dijelaskan, bisa nggak? Ya, coba lu babah. Jelaskan. Hah? Oke ya, sekarang dicatat ya. Dicatat bagaimana cara mengerjakan keuntungan persentase. Jadi dicatat PU yaitu persentase keuntungan sama dengan harga jual yaitu 13.500 dikurangi harga beli yaitu 12.000 per harga beli dikali 100%. Sampai di sini jelas? Sampai sini jelas? Nah, kalau sudah kita lanjutkan. Presentasi untung sama dengan 13.500 dikurangi 12.000. Berapa 13.000 dikurang 12.000? 13.500 dikurang 12.000 berapa? 1.500. Oke. 1.500 per 12.000 ya. 1.500 per 12.000. Kita coret ya 1.500 per 12.000 nih, kita coret dua nih nolnya. Tinggal 15 per 120 dikali 100 per 100. Nah, berarti kalau 15 dikali 100 1.500 ya kan? Lalu 120 dikali 100 berapa? Per 12.000. Paham? Nah, kita coret nih, ada coret 2 bisa disederhanakan, sama-sama coret 2 menjadi 15 per 120. Baru dapat ya, berapa? 15 dibagi 120, persentasenya 100%. Berapa 15 bagi 12? Kan ini udah 1 nih, dicoret 1, udah 1, jadi 15.
Jadi 15% gitu ya. Ya. Paham enggak? 13.500 dikurang 12.000 sama dengan 1.500 per 1, karena 12.000-nya sudah dicoret, dikali 100%. Nah, kita sederhanakan, nolnya coret, jadi tinggallah 15%. Paham sampai situ? Ada yang bingung? Oke, kalau bingung, nah Mem kasih soal yang kedua. 1. Jika HB harga beli, ya, oke maaf ya, Mem ini sambil. Jika harga beli menyatakan harga beli suatu barang oleh penjual atau model, sedangkan harga jual menyatakan harga jual suatu barang HJ ya oleh penjual pada kondisi berikut yang menyatakan kondisi untung, rugi atau impas adalah HJ lebih kecil dari HB rugi ya. Jadi harga jual lebih kecil dari harga beli itu rugi. Paham? Ya, dicatat ya nak ya. Jadi harga jual dikurang harga beli itu sama dengan rugi. Lalu yang kedua, harga jual lebih besar dari harga beli itu adalah untung. Jadi kalau harga jualnya lebih besar dari harga belinya berarti dia untung. Nah, yang ketiga, harga jual sama dengan harga beli, maka itu disebut impas. Paham? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat perbandingan antara persentase harga jual, harga beli, dan harga keuntungan. Kalau harga jual itu ada 108%, jadi dia lebih dari 100%. Nah, berbanding harga beli yaitu 100%. Maka harga persentase keuntungannya adalah 8%. Ya, kalau 108% berbanding 100%, maka harga persentase keuntungannya adalah 8%. Paham? Oke. Sekarang kita lihat, kita diskusikan ya jawaban hasil dari yang kita jawab tadi. Bagaimana? Apakah kalian paham atau tidak? Kita harus contoh lagi dengan soal ya, biar lebih paham. Oke, coba ditulis soalnya. Pemasukan ya, nomor 1 ya, pemasukan 1 juta. Sudah? Lalu pengeluaran 900.000. Nah, berapa untung ya? Untung, rugi atau impas? Jawabannya? Berarti apa? Pemasukannya lebih besar dari pengeluaran. Berarti untung apa rugi? Untung. Berapa untungnya? 100.000. Betul. Sekarang yang kedua. Yang kedua ya, kan udah betul semua. Berarti udah paham. Sekarang pemasukannya 1 juta. Lalu pengeluarannya 1.200.000. Untung atau rugi? Rugi. Bagus. Yang lain rugi juga? Oke. Nah, ruginya berapa? 200.000. Pintar. Sekarang yang ketiga. Pemasukannya 2 juta. Lalu pengeluarannya 2 juta. Untung atau rugi? Impas. Pintar. Ya, berarti sudah mulai paham ini. Nah, sekarang yang keempat. Pemasukannya 1.500.000. Pengeluarannya 1.550.000. Untung atau rugi? Untung atau rugi? Rugi, betul. Berapa ruginya?
Iya, 50.000. Pinter. Sekarang yang kelima. Pemasukannya 1 juta. Pengeluarannya 800.000. Untung atau rugi? Oh, untung. Oke. Untung berapa? Udah pinter. Ya itu ya. Jadi kalau untung rugi itu kita tinggal ngelihat pemasukan dan pengeluarannya. Kalau pemasukannya lebih besar, berarti dia untung. Kalau pengeluarannya yang lebih besar, berarti dia rugi. Paham? Paham ya? Oke. Sekarang Mem Yunita akan lanjutkan dengan menentukan bunga tunggal. Apa itu bunga tunggal? Ya. Oke. Bunga tunggal dari suatu tabungan. Nah, kita kan biasa nabung ya. Nah, kita harus mengetahui bunga tunggal, yaitu suatu tabungan atau pinjaman di bank. Untuk memahaminya, besarnya bunga tunggal tersebut, kalian harus mampu memilih dengan bijak tempat untuk menabung atau meminjam uang di bank. Jadi jangan asal nabung, nanti banknya tidak resmi, hilang ya. Jadi di bank itu ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Jangan sembarangan menabung, oke? Nah itu Budi. Nah sekarang kita lihat. Bud minta link mencermati konteks yang diberikan sebagai pembuka bahasan tentang bunga tunggal. Kita cermati dulu ya, untuk menentukan bunga tunggal, baik dalam hitungan bulan maupun tahun. Nah, jika pinjaman tersebut dihitung, persentase bunganya terhadap besarnya model M1. Nah, jadi modal ini ya. Modal itu M1 lambangnya. Lalu bunga itu B. Maka besarnya bunga per tahun. Nah, sekarang kita lihat rumus di sini, ada rumusnya. Bunga per tahun itu adalah B sama dengan B kecil. B kecil itu bunga lebih ya dikali modal. Nah, itu bunga per tahun itu B. B kecil itu adalah persentase bunga. Kalau B besar itu adalah bunga tunggal. Nah, jadi jika pinjaman tersebut dihitung persentase bunga terhadap besarnya modal, maka besarnya bunga per tahun diperoleh ya. Bunga per tahun itu lambangnya B besar ya, Nak. B besar, bunga per tahun itu B besar, sama dengan B kecil itu adalah persentase bunga. Persentase bunga dikali dengan modal. Maka kita lebih umum lagi ya, jika besarnya bunga ingin dihitung dalam satuan bulan, maka besarnya bunga tiap bulan dengan persentase bunga yang persentase bunga dalam tahun adalah B besar sama dengan 1/12 dikali B kecil terus dikali modal. Nah, itu adalah rumusnya ya. Jadi ingat, rumus di atas itu sebenarnya sama. Bedanya adalah pada rumus pertama bunga disajikan dalam tahun ya. Sedangkan pada rumus kedua bunga disajikan dalam bulan ya. Jadi kalau persentase per tahunnya itu hanya B kecil saja. Sedangkan yang untuk bulannya itu 1/12 karena 1 tahun itu ada 12 bulan. Paham ya, Nak ya? Oke, kita coba aja dengan contoh ya biar lebih jelas. Oke, sekarang coba pertanyaan dulu. Siapa yang mau tanya tentang hal-hal yang terkait dengan bunga tunggal ini? Ada yang mau tanya? Masih belum jelas ya? Sudah jelas atau belum? Ya, supaya kita kalian lebih tahu ya, lebih jauh tentang topik yang sedang dipelajari. Sekarang lebih baik mana pertanyaannya? Bunga disajikan dalam satuan bulan atau dalam satuan tahun? Lebih baik mana?
Kalau menurut kalian rumusnya itu lebih baik yang menggunakan bunga dalam satuan tahun atau bunga dalam satuan bulan? Kalau misalnya Marsa dia, menurut Marsa apa? Per tahun apa per bulan? Rumus yang dipakai yang lebih baik mana? Menurut Marsa ya, lebih baik yang mana? Lebih baik yang per bulan 1/12 atau yang per tahun? Ya, per tahun ya, berarti menggunakan rumus yang B ya, B kecil ya. Jadi B besar yaitu keuntungan bunga per tahun itu B kecil dikali modal gitu ya, lebih singkat mungkin ya menurut ini ya Marsa ya. Kalau menurut Nadia lebih baik yang mana Nadia? Nadia Putri, yang per bulan atau yang per tahun? Per bulan atau per tahun? Ya, sebenarnya dua-duanya lebih baik ya, dua-duanya baik. Tergantung soalnya. Kalau dia mau mencari soalnya itu per bulan, maka kita gunakan rumusnya itu dengan 1/12. Tapi kalau dia mencari per tahun saja tanpa menghitung bulan, kita menggunakan rumus yang per tahun yang lebih kecil saja. Paham ya nak ya? Oke, sekarang jika kita sebagai seorang peminjam modal, bagaimana cara kita memilih agar bunga yang kita ambil adalah yang terkecil? Nah, bagaimana kita memilihnya? Dengan apa kita memilihnya? Melihat persentasenya ya, persentase bunga per tahunnya. Oke. Sekarang apa yang dimaksud dengan bunga tunggal tadi? Apa bunga tunggal tuh? Bunga tunggal. Bunga tunggal adalah keuntungan apa? Bunga tunggal tadi kan sudah disebutkan. Bunga tunggal adalah bunga apa? Bunga tunggal, bunga yang ditambahkan ketika kita menabung di bank, namanya bunga tunggal per tahun ya. Bunga per tahun itu namanya bunga tunggal. Oke, sekarang kita contohnya aja supaya lebih jelas. Pak Rudi berencana membangun usaha sepatu. Tulis ya soalnya. Pak Rudi membangun usaha sepatu di daerah Tanggulangin. Tanggulangin itu di mana? Jawa Timur ya nak? Sidoarjo, Jawa Timur. Oke, jadi Pak Rudi itu mau bikin toko sepatu, ceritanya di Tanggulangin itu di Jawa Timur. Nah, untuk memenuhi kebutuhan modal, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank. Ya, jadi untuk modalnya itu dia pinjam di bank sebesar 200 juta. Nah, dia butuh modal 200 juta rupiah. Sudah? Berapa modalnya? Modalnya sama dengan 200 juta rupiah. Oke. Nah, sekarang dengan jangka waktu peminjaman selama 1 tahun. Nah, jangka waktunya 1 tahun atau 12 bulan. 1 tahun itu ya, 12 bulan. Sudah? Berapa modal jangka waktunya? 1 tahun. Oke. Atau 12 bulan. Oke. Sekarang ada 2 bank yang menawarkan. Jadi ada 2 bank yang menawarkan modal tersebut ya. Nah, bank satu memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Berapa persen? Bank 1? 20%. Bagus. Ya, yang bank 2 memberikan sebesar 2% per bulan. Bank 2 berapa persen? 2% per bulan. Nah,
Yang bank 3 memberikan bunga sebesar 23 juta per tahun. Bank 3 23 juta per tahun untuk pinjaman sebesar 200 juta tersebut. Jadi kita ulang ya nak ya. Modalnya berapa? 200 juta. Oke. Modal itu dilambangkan dengan huruf apa? M. Ya, modal tadi dilambangkan dengan huruf M. Sekarang jangka waktunya berapa? Jangka waktunya berapa? Oke, jangka waktunya itu 1 tahun atau 12 bulan. Nah, berarti itu apa tuh? B ya? B kecil kalau dia 1 tahun. Dan kalau dia mau menggunakan bulan berarti 1/12. 1/12 untuk menggunakan bulan. Nah, pertanyaannya ya sekarang, ketiga bank tersebut mensyaratkan untuk mengangsur tiap bulan dengan nominal tetap. Misalnya kalau dia ngangsurnya 200.000 misalnya per bulan, ya harus 200.000. Jadi tetap gitu ya tiap bulan. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi tiap bulan dengan nominalnya tetap. Jika kalian adalah Pak Rudi, maka bank mana yang akan kalian pilih untuk meminjam modal usaha itu? Bank 1, bank 2, atau bank 3? Itu pertanyaannya ya. Kalau kalian menjadi Pak Rudi, bank mana yang kalian pilih untuk minjam modal? Tentu saja dengan bunga yang paling kecil kan? Nah, hitungannya ya. Ya, jadi coba dihitung dulu bagaimana dari 3 bank itu yang kalian anggap paling kecil modalnya. Ya, silakan dicoba bagaimana. Ya, kita jawab sama-sama aja ya. Kita diskusikan sama-sama ya. Membantu ya supaya kalian tidak tambah bingung. Jadi untuk menjelaskannya itu kita lihat bahwa besarnya bunga yang harus kita tanggung dari meminjam uang tersebut adalah di bank 1 dulu. Bank 1 itu 20% ya. 20% dikali 200 juta berapa? 20% dikali 200 juta berapa? 40 juta. Oke, betul. 40 juta per tahun. Oke, itu bank 1. Sekarang kita lihat bank 2. Bank 2 itu 2% per bulan. Nah, berarti kita harus mengalihkan ya, 2% kali 200 juta berapa? Berapa nak? Berapa? 4 juta. Oke, berarti 4 juta per bulan. Nah, kalau kita kalikan dengan 12, berapa 4 juta kali 12? Kali 12 berapa? 48 juta. Nah, itu kalau kita di bank 2. Kalau kita bandingkan bank 1 dengan bank 2, besar mana per tahunnya? Besar Bank 2 ya. Karena bank 1 itu per tahunnya 40 juta ya kan? Kalau yang bank 2 itu kalau kita kalikan dengan 12 bulan, karena per bulannya itu 4 juta. Tapi kalau kalikan dengan 12 bulan berarti dia 48 juta. Berarti lebih besar bank yang kedua modalnya. Oke? Oke, kita caranya seperti itu. Ya, walaupun kelihatannya kecil 4 juta, tapi kalau kalikan 12 dia lebih besar ternyata modalnya itu, yaitu 48 juta. Paham? Paham ya? Oke. Oke. Jadi besarnya persentase bunga yang diberikan oleh bank 2 adalah dalam satuan bulan. Nah, sehingga jika langsung kita kalikan dengan besarnya modal, maka didapat nominal bunga dalam satuan bulan juga. Nah, karena Pak Rudi berencana meminjam selama 12 bulan,
Berarti besarnya 4 juta itu kita kalikan dengan 12 ya, sama dengan 48 juta. Oke, jadi bank 1 dengan bank 2 aja sudah kita bedakan besar bank 2. Sekarang bank 3, bagaimana dengan bank 3? Nah, bank 3 itu 23 juta per tahun. Nah, 23 juta per tahun. Nah, jadi setiap pinjamannya untuk setiap pinjaman 200 juta. Dengan kata lain, selama 2 tahun ya, per tahun. 23 juta dikali 2 kalau dia 2 tahun, ya kan? Memberikan bunga sebesar 23 juta per tahun untuk pinjaman sebesar 200 juta. Nah, berarti kalau 23 juta dengan 200 juta berarti kita kalikan 2 ya. Nah, jadi di bank 3 itu 23 jutanya per tahun untuk setiap pinjaman 200 juta. Jadi kalau 200 juta itu berapa tahun itu? 2 tahun ya nak? Iya kan? Bukan setahun tapi 2 tahun. Berarti kita bisa 23 juta itu kalikan 2 tahun berapa? 23 juta kali 2 tahun 46 juta. Iya, 46 juta. Nah, itu per jadi kalau kita hitung berarti 46 juta per tahunnya. Nah, setelah kita hitung-hitung ternyata kita bisa membandingkan ya. Bagaimana kita membandingkannya? Dengan memperhatikan nominal bunga yang harus ditanggung jika meminjam modal di bank 1, bank 2 dan bank 3 tersebut, tentu kita akan memilih meminjam di bank berapa? 1, 2 atau 3? 1. Oke, yang lain? 1. Oke, yang lain? Marsha? Bank mana yang mau dipilih? Bank 1. Reviana? Iya, Reviana? Bank mana yang dipilih? 1, 2 atau 3? Iya, jadi bank 1 ya nak ya, karena dia paling rendah ternyata setahunnya itu 40 juta. Kalau bank 2 itu 48 juta. Nah, bank 3 itu 46 juta. Paham? Nah, bagi kalian yang ingin menjadi pengusaha, tentu saja cara mengambil keputusan seperti dijelaskan di atas itu sangat penting. Apa nak? Apa sayang? Marsha? Marsha mau tanya apa? Ya? Itu dapat dari mana? Bang, persentasenya 20%. Bukan persentasenya 20%. Oh. Itu dapat 40 juta itu gimana caranya? Dikali 200 juta. Iya. Ya, itu iya, itu nak dari soalnya ya. Bank 1 itu 20%. Bank 2 itu 2% per bulan. Itu soal. Ya, dari soal. Dari mana mem? Dari soal. Lalu yang bank 3 itu 23 juta per tahun, sedangkan dia mau pinjamnya 200 juta, maka dia harus 2 tahun, ya kan? Nah, berarti kalau 23 juta dikali 12 berapa? Nah, kan kurang tuh dari 200 juta, maka dia jadi 2 tahun. Nah, kalau 2 tahun berarti berapa? 23 juta per tahun dikalikan dengan 2 tahun, berapa? 46 juta. Nah, itu. Jadi kalau kita jadi pengusaha, kita harus pandai menghitung seperti itu. Kalau kita tidak pandai menghitung aritmatika sosial, kita salah memutuskan ya. Yang kira-kira kita lihat, oh yang gampangnya nih 23 juta nih murah-murah, ternyata malah 46 juta lebih mahal atau lebih banyak ternyata, ya kan, daripada yang 40 juta itu. Jadi untuk memutuskan itu kita harus pandai menghitung aritmatika sosial namanya. Paham nak? Ada lagi mau ditanyakan? Oke ya. Kalau sudah paham, mungkin kalian ingin membantu orang tua, misalnya berprofesi jadi pengusaha, silakan.
kalian bantu orang tua kalian untuk memutuskan ya. Pak, ini kalau dihitung-hitung nih ternyata bank satu nih yang lebih murah nih, 40 juta. Nah, loh, kamu tahu dari mana? Karena saya belajar matematika, aritmatika sosial gitu. Itu ya gunanya ya. Nah, jadi hitung-hitungan itu berguna sekali untuk dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu contohnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan diskon. Nah, diskon itu apa sih, Nak? Diskon? Ada yang pernah dengar diskon? Diskon 100%. Ada nggak? Diskon 50%. Ada nggak? Iya, diskon itu adalah potongan harga. Iya, potongan harga. Jadi saat kita pergi ke toko atau ke mall ya, lalu ke minimarket, ke supermarket atau tempat-tempat penjualan ya, yang lain, kita akan menjumpai diskon 10%. Nah, diskon 20%, diskon 50%. Itu artinya adalah potongan harga dari seharusnya yang kita keluarkan. Misal kita harganya misal 100.000, diskon 10%. Berarti kita jadi nggak jadi 100.000 ngasihnya, bayarnya. Jadi berapa? 9.000 ya. Kalau 100.000 jadi 90.000 karena dapat diskon 10%. Paham ya, Nak? Oke. Jadi secara umum diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Apa diskon? Coba diulang. Potongan harga yang diberikan penjual. Iya. Potongan harga yang diberikan penjual terhadap suatu barang, ya. Potongan harga yang Iya. diberikan. Iya. Potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Terputus. Mencoba menyambung kembali, Cak Mano ini. Bu, terputus ya. Baiklah, walaupun terputus ya, Meminita tetap mencoba berusaha untuk menyambung kembali dengan membuat video ini supaya kalian nanti di rumah lebih lancar lagi ya. Karena kalau Google Meet ini memang biasanya di kendalanya itu adalah terputus di tengah jalan ya. Belum selesai, kita pelajarannya sudah terputus. Baik, nah jadi kita lanjutkan ya. Misalnya suatu barang itu bertuliskan dengan harga 200.000 dengan diskon 15%. Nah, ini berarti barang tersebut mendapatkan potongan sebesar 15%. Ya, dikalikan dengan 200.000. Berapa? 15% dikali 200.000 yaitu betul 30.000 ya. Jadi ada potongannya 30.000. Seharusnya kita membayarnya 200.000 karena dipotong 30.000, jadi kita bayarnya hanya 200.000 dikurangi 30.000. Berapa? 170.000. Nah, itulah yang dimaksud dengan potongan harga. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan pajak. Ya, jika diskon adalah potongan atau pengurangan nilai terhadap nilai atau harga awal, maka sebaliknya pajak adalah pertambahan nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Ya, jadi ditambah harganya. Pada materi ini yang perlu dipahami adalah bagaimana cara menghitung besaran pajak secara sederhana. Nah, ini sudah nyambung lagi ya. Kita lanjutkan. Diskon tadi adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada harga ya, terhadap harga. Nah, kalau pajak, pajak ini kita tambah lagi dengan materi selanjutnya, yaitu pajak. Pajak itu bukan pengurangan harga dari suatu barang, justru ditambah.
karena pajak itu untuk dibayarkan kepada pemerintah ya. Jadi ditambah dari harganya awalnya, harga awalnya. Oke. Nah, pada materi ini yang perlu dipahami adalah bagaimana cara menghitung besaran pajak secara sederhana. Besarnya pajak diatur oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis pajak. Secara umum pajak dibedakan menjadi dua. Dibedakan menjadi berapa? Pajak? Halo? Dibedakan menjadi dua. Yang satu pajak pertambahan nilai atau PPN. Apa PPN? Pajak pertambahan nilai. Oke. Ya, yang jadi pertama adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Contoh, seorang menjual suatu barang dengan harga 200.000 ya, 200.000 rupiah tanpa pajak. Barang tersebut dibeli oleh seseorang dengan harga pajak 11,5%. Nah, jadi 11,5% pajaknya. Sehingga uang yang harus dibayar oleh pembeli tersebut dan termasuk pajaknya itu adalah 100% ya, 100% ditambah 11,5%. Jadi 100% itu harga barangnya, lalu ditambah 11,5% itu adalah pajaknya. Nah, baru dikalikan dengan harganya yaitu 200.000 rupiah. Sehingga pajaknya itu 11,5% itu adalah 23.000 ya. Nah, berarti kita harus membayar 223.000. Nah, jadi kebalikan dari diskon. Kalau diskon harganya 200 menjadi 170.000. Nah, kalau pajak harganya 200 menjadi 223.000. Nah, itu ya. Jadi harus kalian bisa membedakan antara diskon dengan pajak. Kalau diskon berkurang harga barangnya, kalau pajak justru bertambah karena mau dibayarkan kepada pemerintah gitu ya. Nah, itu yang pertama yaitu PPN. Apa PPN? Pajak pertambahan nilai ya. Nah, yang kedua pajak usaha mikro kecil dan menengah yaitu UMKM. Nah, kalau udah ini ya, pajak UMKM. Apa UMKM? Usaha mikro kecil dan menengah. Apa UMKM? Usaha mikro kecil dan menengah. Oke. Jadi contohnya untuk UMKM adalah ini. Misalnya Pak Agus berhasil menjual bakso ya. Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok. Berapa mangkok? Ditulis ya nak ya soalnya. Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak berapa? 1.000 mangkok. Berapa mangkok? Ya, Naufal, 1.000 mangkok. Dengan harga per mangkok yaitu 10.000. Berapa harganya? 10.000 per mangkok. Ya, untuk menarik pelanggan, ya. Pak Agus memberikan diskon 10%. Nah, setiap mangkoknya 10% setiap mangkoknya. Nah, berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus dalam 1 bulan? Berapa pajak UMKM yang harus dibayar dalam 1 bulan? Nah, itu ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya?
Nah, tentu saja kita harus menggunakan rumus, ya, rumus pajak UMKM, yaitu pertama T sama dengan M dikali B. T sama dengan M itu modal, dikali B, persentasenya pajak itu, dikali N, dikali 1/12. Nah, ya. Oke. Nah, T itu adalah pajak yang yang dibayarkan per bulan, tiap bulan. M-nya itu adalah modal. Modalnya berapa? Modalnya adalah tadi berapa baksonya? 10.000 per mangkok. Dia jualnya 1.000. Berarti 1.000 dikali 10.000, ya kan? Modalnya itu 1.000 dikali 10.000 berapa? 10 juta ya? 10 juta. Oke. Dikali B. B itu apa? B itu adalah persentasenya, yaitu 10% setiap mangkok. Lalu dikalikan dengan N. Nah, ya. Dikali N dikali 1/12. Nah, itu. Oke. Nah, ini kan waktunya habis ya, Nak, ya. Waktunya sudah habis. Jam berapa selesainya? Selesai jam berapa jadwalnya? 9.30. 9.30? Belum ya? 3 jam ya? Belum selesai? 1 jam setengah. 1 jam, oh ya, 1 jam setengah. Kita mulai tadi jam berapa? 8.30. Ya, tapi kan di jadwalnya 8.30 ya? Jam pertama. Ya, 8.30, terus jam 8. Terus yang kedua jam 8.30, jam 9 selesai. Ya kan, Bu? Ya. Iya, benar. Karena Mem Yunita akan mengajar kelas lain, kelas 9. Jadi itu sebagai tugas aja ya. Nanti lihat di buku paket. Di buku paket itu tentang aritmetika sosial ya, yang tentang Kemendikbud. Buku paketnya 2017. Di situ kalian baca lagi lebih jelas, lebih rinci supaya lebih paham. Itu tugas dari Mem Yunita ya. Seperti biasa nanti kalian kerjakan, lalu kalian kirim lewat Google Room atau WA seperti biasa. Paham ya? Waktunya seperti biasa, siapa cepat dia dapat. Ya. Iya. Baik, Mem tutup materi kita tentang aritmetika sosial pada hari ini. Pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi. Wassalamualaikum ya, Nak. Sampai jumpa lagi. Kalau ada pertanyaan lewat WA ya. Oke, makasih. Iya, biar lebih jelas lewat WA ya, Nak ya, pertanyaannya ya, biar Mem jawab. Oke, makasih semuanya. Reviana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dadah. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum.